Puji nama Tuhan. Berapa banyak kita yang hadir saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Dan Dia siap menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan Dia hadir saat ini untuk memerdekakan kehidupanmu, membebaskan kehidupanmu dari segala apapun juga. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-36 berkata, jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berapa banyak kita percaya bahwa Yesus hadir di tempat ini. Dia memerdekakan setiap kita yang percaya, katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Yesus Tuhan. Dia Tuhan atas mujizat, amin. Sebab itu saat ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita akan memuji menyembah Tuhan. Percaya Tuhan hari tempat ini. Dan Dia pasti menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami percaya, bahkan kami terlalu percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasa-Mu tetap sama. Oleh sebab itu saat ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami percaya waktu kami mengangkat tangan kami memuji Engkau, kuasa-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Memulihkan kami, menjamah kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan setiap kami yang hadir sore hari ini yang datang dengan segala belenggu, ikatan apapun juga, kami percaya kami dilepaskan. Kami dimerdekakan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami umat-Mu, saat ini kami rindu memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari nyatakan dengan iman, katakan setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari yang percaya, mari angkat tanganmu, panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati angkat suaramu, katakan setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Cuma Tuhan sendiri katakan setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari. Amin. Kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari dengan segenap hati berseru, panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus,
Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri dengan segenap hati. Angkat tanganmu, katakan Yesus. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi, mari angkat kedua tanganmu. Panggil Dia, katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Katakan Yesus, Yesus, cinta Kau lebih. Kami menyembah, kami menyembah. Yesus, Kau segalanya Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Boleh berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Haleluya, angkat suaramu sembah Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, Yesus, Yesus, Engkau layak disembah sebagai sumber, sebagai sumber segalanya. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau, Yesus, Yesus, sungguh tiada yang seperti Engkau, Tuhan, ya Yesus. Tiada lama ya sere, tiada lama ya se, tiada lama ya se. Haleluya. Kami ada untuk menyembah, kami ada untuk meninggikan Engkau, Raja kami. Tiada lama ya syara lamo, tiada lama ya sekilo. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan. Tiada yang lain yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Tiada lama ya syanamu, tiada lama ya syanamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari berkata dalam bahasa roh. Terus berkata dalam bahasa roh jemaat Tuhan.
Oh, hanya Kau yang ku percaya, hanya Engkau. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Dengan segenap hati katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari yang percaya, mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Katakan cepat, meskipun takut. Angkat suaramu dengan iman. Apa yang ku alami, namun kami yakin, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Oh, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Segenap hati angkat kedua tanganmu, percaya, katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari lebih sungguh lagi, arahkan hatimu pada Yesus, katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau, Yesus,
berkata-kata dengan Tuhan. Terus bangun hubungan dengan Tuhan sore ini. Hanya Kau yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan, Kau Tuhan atas mujizat, Kau Tuhan atas hidup kami. Kau Yesus, Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus yang sanggup menolong, Kau yang sanggup mengubahkan. Kau yang percaya akan suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, padamu kami berharap, hanya padamu kami bersandar. Kau Yesus, Kau Yesus, Kau Yesus, Kau Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu, yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Angkat suaramu katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Cuma Tuhan sendiri, angkat kedua tanganmu. Aku percaya. Yes Lord, we believe in you. Oh, Tuhanku dahsyat. Percaya kau beroleh mujizat sore hari ini, bagi berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Ya kami percaya. Aku percaya. Yesus, Yesus ku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Percaya
Puji nama Tuhan. eh, Ini suatu kesempatan dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih juga kepada Pastor Yusak dan Pastor Gary yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa menceritakan kembali apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Andrean, dan puji Tuhan sudah selama kurang lebih 6 tahun ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pelayan worship leader di YHS Church Surabaya. Dan puji nama Tuhan bahwa sebelum-sebelumnya saya merasakan Tuhan, saya merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, tetapi apa yang akan saya kisahkan, apa yang akan saya ceritakan sebentar lagi adalah bukti bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kisah ini bermula dari beberapa waktu lalu, tepatnya sekitar tanggal 4 Juli, di mana mama saya dipanggil Tuhan dalam kondisi sakit. Setelah saya bawa ke rumah sakit tidak tertolong, akhirnya dipanggil Tuhan. Saya berpikir saya bisa bertahan meskipun saya sudah seorang diri. Papa sudah dipanggil Tuhan lebih dulu dan saya tidak mempunyai saudara, hanya ada keluarga besar. Apa yang saya alami, apa yang kemudian terjadi ketika benar-benar mama saya dipanggil Tuhan, saya tidak sanggup merasakan. Saya tidak tahu bagaimana harus melukiskan rasa kehilangan, rasa benar-benar kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi, yang sudah kurang lebih selama 30 tahun lebih berjuang untuk diri saya, menopang kehidupan saya sehingga saya bisa berdiri sampai saat ini. Saya tidak mampu menanggung rasa kehilangan itu. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena rasa ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kenapa Tuhan tidak sembuhkan mama saya? Kenapa Tuhan tidak membuat mujizat seperti yang seringkali saya lihat ketika saya melayani Tuhan di gereja? Dan di saat-saat itu titik terendah di dalam hidup saya. Tanggal 4 Juli mama saya dipanggil Tuhan. Tanggal 5 itu kejadian yang terburuk yang saya alami. Saya mengalami drop di dalam tubuh saya karena sudah selama 1 minggu lebih saya mengurus mama karena bolak-balik harus ke dokter. Jadi saya sudah 1 minggu lebih saya tidak memperhatikan diri saya sendiri. Saya pola makan tidak teratur, semuanya saya curahkan untuk perhatian kepada mama saya. Jadi 1 hari setelah mama saya dipanggil Tuhan, saya jatuh sakit. Jadi saya muntah-muntah, demam tinggi, dan meskipun saya tidak mengalami batuk, tapi saya cukup khawatir, Bapak Ibu Saudara. Jadi dan di saat-saat itu ketakutan di dalam diri saya semakin tidak karuan. Saya terduduk di kamar mandi dan pikiran saya kosong, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan seperti ini, "Iya, kenapa kamu harus susah? Kenapa kamu harus seperti ini? Nggak enak. Coba kamu lihat mama kamu, dia sudah enak, dia sudah gak merasakan apa-apa. Lebih baik kamu kayak mama kamu, dia sudah gak merasakan sakit." Saya buka mata dan yang saya lihat adalah di depan mata saya itu ada cairan pel dan cairan desinfektan. Saya minum, tujuan saya gak mau seperti ini, saya mau menyusul mama saya. Setelah saya minum, at least itu tumpah. Saya merasa sudah ada yang masuk. Setelah saya tumpah, saya enggak tahu bagaimana reaksi saya, bagaimana respon saya. Saya tiba-tiba sudah pegang pisau dapur. Karena kebetulan posisi kamar mandi saya terletak di sebelahnya dapur. Setelah saya minum cairan itu, saya melukai diri saya sendiri. Saya menusukkan pisau itu tepat di tengah-tengah, hampir di atasnya ulu hati beberapa kali. Saya berniat memang benar-benar untuk mengakhiri hidup saya. Singkat cerita, saya terkapar di kamar mandi itu dengan darah bercucuran kemana-mana. Tapi saya tidak mati. Darah itu sudah mengalir ke sekujur tubuh.
Saya bawa lagi itu pisau, saya tancapkan lagi. Sebelum saya menusukkannya, saya coba di pergelangan tangan saya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di pergelangan tangan kiri saya ini sebenarnya ada luka juga, luka sayatan. Tapi saya tidak tahu kenapa pisau yang seharusnya tajam untuk mengiris daging, di pergelangan tangan saya ini nggak ada apa-apanya. Saya coba ditekankan itu di jantung saya, di dada saya. Saya tahu tempatnya jantung saya di mana berada, saya tahu. Dan saya coba tusuk-tusukkan di dada saya, tapi nggak pernah tembus. Sudah saya taruh, saya buang, dan saya sudah agak setengah antara sadar, antara tidak. Terserah Tuhan mau menolong saya atau tidak dalam situasi seperti itu. Saya benar-benar tidak peduli. Tapi yang aneh yang saya alami betul-betul adalah di saat saya seperti itu, lucunya saya dengar ada orang nyanyi dan saya kenal betul lagu itu. Memang lagu ini luar biasa bagi saya, tapi saya tidak menyangka bahwa di tengah-tengah situasi seperti itu saya akan mendengar lagu ini. Saya berusaha untuk menyingkirkan lagu ini gitu. Saya berusaha untuk menyingkir, ini apa sih gitu loh. Saya ini lagi dalam posisi mau mati, udah bunuh diri bukan mau. Dan saya gak berpikir bahwa Tuhan akan mengingatkan saya tentang lagu ini. Ini lagu pujian. Pujiannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan pada malam hari itu. Suara itu terus terngiang di dalam telinga saya, di dalam pikiran saya, tapi saya tidak peduli karena niat saya, tekad saya sudah bulat bahwa saya ingin mengakhiri hidup saya. Akhirnya kalau boleh saya katakan, saya tidak mati-mati saudara. Satu kali lagi peristiwa supranatural, peristiwa yang terjadi pada waktu itu adalah saya tahu itu sudah siang, seperti ada seseorang yang tiba-tiba datang kepada saya dan membangunkan saya. Saya tidak tahu siapa. Tiba-tiba dia seperti menepuk punggung saya, padahal waktu itu saya sedang terlentang di lantai kamar mandi. Dia bilang, nadanya itu seperti orang kalau lagi bangunin orang tidur gitu. Ayo bangun, Dre, Andrean, bangun, kamu bisa. Kondisi saya sudah darah itu ada di mana-mana dan saya sudah benar-benar lemas, tapi saya tiba-tiba bangun, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu saya dapat kekuatan dari mana. Saya duduk di lantai kamar mandi itu. Saya berusaha untuk ngesot ke pintu depan rumah saya, karena pintu depan sudah dikunci karena kejadiannya kan malam kan. Dan saya berhasil buka itu pintu. Saya terjatuh di situ. Saya tidak sadarkan diri sampai akhirnya saya ditemukan oleh tetangga saya. Hebohlah kampung situ gitu, daerah rumah saya situ. Jadi semua aparat hukum, aparat medis juga semuanya berdatangan karena kan
di musim pandemi seperti ini ya semuanya pasti dengan protokol gitu. Dan itu pun saya tidak segera dibawa ke ambulan karena beberapa aparat keamanan mengatakan, bahkan sempat dicetak di media cetak juga, menyatakan bahwa saya sudah meninggal. Saya sudah tidak bernafas karena melihat situasi dan kondisi tubuh saya ditemukan, saya sudah berlumuran darah dan mengira ada semacam percobaan pembunuhan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya tidak langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi pada akhirnya karena keluarga saya ngotot melihat bahwa saya masih bernafas, saya dilarikan ke rumah sakit. Saya anggap itu mujizat pertama yang saya alami di rumah, bahwa 8 jam saya terkapar di rumah, saya berdarah-darah di rumah. Seharusnya tidak ada manusia yang sanggup bertahan dalam kondisi seperti itu. Setelah saya sharing juga ke beberapa teman, beberapa pastor juga mengatakan bahwa tidak mungkin ada 8 jam, hampir 9 jam orang terkapar berdarah-darah seperti itu dengan kondisi seperti itu dan tetap hidup, tetap bernafas. Itu Tuhan, bukan kemampuan saya. Berikut ini adalah kejadian di rumah sakit. Ini juga merupakan satu anugerah Tuhan yang tidak kalah dahsyatnya, tidak kalah hebohnya setelah saya dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi di rumah sakit ini kalau boleh saya katakan lebih seru daripada apa yang terjadi di rumah gitu. Jadi singkat cerita, waktu saya dibawa ke UGD, karena rumah sakit yang tempat saya dibawa ini adalah rumah sakit besar, rumah sakit rujukan COVID, tentunya semua pasien yang masuk ke UGD pasti di screening, di tes PCR dan lain sebagainya. Bahkan saya sempat di foto toraks dan di CT scan pada waktu itu. Saya sadar pada waktu saya di UGD itu saya berusaha untuk dibangunkan karena menurut anestesi dokter saya tidak boleh tertidur. Jadi saya tiap kali mau merasa tidur atau apa gitu, badan saya itu goyang-goyang semua. Adrian, ayo bangun gitu. Yang terjadi setelah saya di screening, setelah saya di uji swab yang pertama kali, saya pikir saya sudah tidak peduli gitu loh. Pada waktu saya ada di UGD pun saya tidak peduli. Saya mau hidup kek, saya mau mati kek, terserah gitu loh. Tidak lama kemudian karena saya dipersiapkan untuk operasi, untuk menjahit luka yang sudah saya buat, dan tentunya dokter juga akhirnya membedah lagi karena mereka harus memastikan bahwa organ-organ tubuh di dalam tubuh saya tidak kenapa-napa akibat pisau yang saya gunakan. Nah, persiapan operasi itu dokter yang sudah melakukan screening, dokter yang sudah mengadakan uji tes swab dan lain sebagainya menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Setelah itu lama, di tanggal 6 Juli itu saya menjalani operasi. Setelah operasi saya harus dimasukkan ke dalam ruang karantina di RS Dr. Sutomo. Selama 8 hari saya di ruang karantina, disitulah saya bertemu Tuhan kembali. Setelah sekian hari yang saya alami, saya merasa tanpa Tuhan, saya merasa tidak ada Tuhan, saya merasa bahwa hidup saya menyedihkan, saya merasa bahwa tidak ada seorang pun yang peduli terhadap diri saya. Tapi 8 hari itu di ruang karantina, Tuhan mengajarkan banyak hal. Saya tidak tahu entah bagaimana caranya, tiba-tiba banyak dari saudara-saudara saya di gereja YHS Church, terutama CVV dan Bu Eliana, saya tidak tahu caranya bagaimana mereka bisa memasukkan handphone Bapak Ibu ke ruang karantina itu supaya saya pegang. Dengan bantuan juga terima kasih kepada Om Dr. Pesta yang memungkinkan, yang menjagai saya selama saya berada mulai dari proses operasi sampai saya berada di ruang karantina tersebut. Beliau-beliau, mereka inilah yang terus-menerus memberi saya semangat. Bahkan sempat Pastor Billy juga mendoakan saya via telepon itu.
memberi saya semangat bahwa ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan di hidupmu. Dan memang betul Bapak Ibu Saudara, dalam 8 hari itu saya bertemu Tuhan. Saya tidak bisa minta tolong siapa, saya tidak bisa bercerita bahwa aduh ini saya sakit, aduh ini habis bekas operasinya seperti ini, kalau ini kayak gini. Saya tidak bisa cerita, saya cuma bisa ngomong ketika saya sakit, saya teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu setiap malam yang saya lakukan. Dan betul-betul Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pertolongan Tuhan tidak cuma hal besar ya, masalah rasa sakit yang kemudian sembuh, tapi juga dalam hal makanan, hal yang istilahnya sering kita anggap sepele gitu loh. Tapi untuk status COVID saya harus banyak makan karena supaya imunitas saya naik, supaya antibodi saya bagus. Jadi saya harus banyak makan. Tapi makanannya gak enak. Waktu itu cuman bubur putih gitu, udah gitu aja. Saya dalam hati cuman berkata, Tuhan, kalau Tuhan memang mau saya sembuh, kalau Tuhan memang mau saya bisa normal lagi gitu. Tetapi Tuhan mendengarkan itu. Nggak lama kemudian besoknya gitu, masalah makan itu sudah ada macam-macam, ada ininya, ada itunya, ada sehingga saya bisa makan itu dengan lebih lahap dan lebih baik. Mujizat yang saya alami di rumah sakit adalah kalau masalah bekas operasi, puji nama Tuhan, Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya. Tuhan kalau sembuhkan kita itu tidak pernah setengah-setengah. Jadi untuk bekas operasian saya tidak ada masalah. Yang saya harus hadapi pada waktu itu adalah status COVID saya. Saya mendengar dari beberapa orang, terutama dari Sis Felis, beliau istrinya Pastor Gary, menyatakan bahwa beliau mendengar juga informasi dari Om Pesta, menyatakan bahwa status COVID saya sudah memasuki skor 30, di mana seharusnya status COVID yang sering terjadi di luar sana itu masih antara 10 lah, tapi status COVID saya 30, di mana itu harus terjadi pembekuan darah. Dan 8 hari saya di ruang karantina itu, saya menghadapi 3 jadwal pengujian swab. Jadi swab yang pertama pada waktu saya masuk UGD itu dinyatakan positif. Lantas yang kedua itu kalau tidak salah kurang lebih di hari kelima saya di ruang karantina, saya dites yang kedua. Dan di situ saya benar-benar berdoa, saya benar-benar teriak kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku percaya bahwa tes swab ini hasilnya negatif. Dan betul Bapak Ibu, besok hasil swab itu keluar dan itu dinyatakan negatif. Besoknya lagi saya di swab lagi, jadi swab yang ketiga. Saya di swab begitu lagi, saya doa, saya bilang kepada Bu Eliana, saya waktu itu ditelepon sama Bu Hulda juga. Saya minta doa, saya minta sama-sama kita beriman bahwa tes swab ini juga pasti akan negatif. Hasil tes swab saya yang ketiga besoknya keluar dan benar-benar dinyatakan negatif. Bapak Ibu, seharusnya yang saya tahu 2 kali tes swab negatif itu dinyatakan sembuh. Saya tidak tahu kalau ada informasi yang lain. Kalau informasi saya ini salah, saya kurang tahu. Besoknya saya dites lagi, di swab lagi gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin Tuhan mau benar-benar memastikan bahwa anakku ini benar-benar sembuh gitu loh. Jadi saya dites swab untuk yang keempat kalinya. Yang keempat kalinya ini besoknya keluar dan saya tanya gitu loh, hasil swab saya apa? Tapi di dalam hati ini sudah tenang, sudah damai gitu Bapak Ibu. Dan dinyatakan bahwa seorang suster masuk, saya tanya, hasil swab saya kemarin gimana sus? Dan dia menyatakan bahwa negatif Pak gitu loh. Saya masih
galau Bapak Ibu ya, karena saya masih berada di ruang karantina. Dan saya tanya gitu loh, kalau memang swab saya negatif, tunggu apa lagi gitu loh. Kan saya juga mau keluar dari sini karena situasi dan kondisi di ruang karantina itu tidak enak ya Bapak Ibu ya. Meskipun satu kamar itu isinya cuma satu orang, tapi kita tidak bisa memandang, nggak ada jendela, nggak ada pemandangan ya, cuman ada tembok sudah, dan semua peralatan medis itu nancep di tubuh saya. Tidak lama kemudian ada perawat lain masuk gitu, dan ya mungkin karena perawat-perawat yang ada di rumah sakit Dr. Sutomo untuk di bagian itu memang tugasnya adalah menghibur gitu ya. Jadi begitu masuk itu, Pak Andrean gitu, ya kita habis ini selamatan ya, bikin tumpeng gitu, nasi kuning ya, gini. Saya juga bingung gitu loh. Yuk, kenapa Mas, saya bilang gitu. Hari ini kita pindah, hari ini kita keluar gitu. Saya benar-benar mengucap syukur. Akhirnya hari itu saya keluar Bapak Ibu. Saya keluar dari ruang karantina Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan saya dimasukkan ke pavilion di mana keluarga saya boleh menengok saya. Itu menyatakan bahwa status COVID saya sudah selesai. Sudah bersih, sudah tidak berbekas lagi. Saya berada di pavilion itu 2 hari setelah saya keluar dari ruang karantina. Jadi total saya 10 hari berada di rumah sakit. 2 hari itu saya tanya betul-betul sama dokter, ketika saya pulang, apakah saya harus karantina dulu di rumah? Saya harus isolasi dulu di rumah? Dan dokter ini menyatakan bahwa, oh enggak gitu. Statusmu sudah baik kok. Statusmu sudah sembuh, dan jarang Mas ada penderita, ada pasien yang seperti ini gitu. Dan saya juga menerima informasi dari perawat-perawat yang ada di situ ketika saya pulang. Mereka ini mengatakan, tolong berdoa buat kita semua, buat pasien-pasien yang ada di tempat ini, karena tidak semuanya memiliki keberuntungan yang mereka katakan, keberuntungan seperti yang saya alami. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan keberuntungan, tapi kita tahu semua bahwa ini anugerah Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa, dahsyat, bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan itu meninggalkan kita, Tuhan meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa parahnya kehidupan Bapak Ibu, seberapa menyedihkannya kehidupan Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu rasakan sekarang, percaya, karena saya adalah saksi hidup di mana Tuhan sudah menyambung nyawa saya selama 8 kurang lebih 9 jam. Saya seharusnya tidak berada di sini. Saya seharusnya tidak pernah menceritakan kesaksian ini, seberapa dahsyatnya Tuhan memberikan nyawa kepada saya. Tapi inilah saya. Saya berada di sini. Tuhan menempatkan saya di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membawa janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu meskipun kita dalam situasi dan kondisi yang tidak baik menurut mata jasmani kita. Percaya dan selalu percaya bahwa ada kebaikan yang selalu akan Tuhan kasih di dalam hidup setiap kita. Kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu. Selalu ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Biar kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Biarlah kesaksian ini menjadi pengingat setiap kita bahwa ada Tuhan. Bukan di sampingmu, bukan di sebelahmu, tapi di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Karena kita seperti yang seringkali Pastor Yusa katakan, kita adalah in Christ. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.
Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS, atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah bless you. Kita akan akibat dengan sukacita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Tuhan pemimpinku, rancanganmu indah, Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu, Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku, ku kan benar bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi, ku saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku, Kau memberikan sungguh dahsyat Tuhanku. Semuanya katakan, para para para, muncul, para para para, Kau Tuhan pemimpinku, rancanganmu indah, Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu, Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku, ku kan benar bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi, ku saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku, Kau memberikan sungguh dahsyat Tuhanku. Percaya Tuhan, Kau dahsyat, ajaib segala perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman. Melebihi yang ku pikirkan, melebihi yang ku pikirkan. Melebihi yang ku pikirkan, Kau memberkati hidupku, ku kan benar bersama denganmu Tuhan.
mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat tangan. Terima kasih Bapa. Ibadah yang luar biasa ini, Yesus tidak hanya hadir, tetapi Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Dan kami adalah orang-orang yang percaya, menghormati Roh Kudus. Dan kami hidup taat firman-Mu, hidup di dalam menabur, dan kami tuai. Sebab firman-Mu berkata kami diberkati dalam Kristus Yesus. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami. Kami tengahkan wajah kami kepadamu. Saudara, sekarang pulanglah engkau dalam berkat Bapa Yahweh, dalam anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkanmu, senantiasa Dia menyertai engkau, memberkati, menyembuhkan, menghiburmu, keluarga, pekerjaanmu diberkati dari sekarang sampai selamanya di dalam nama Yesus Kristus. Percaya diberkati dan terus diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Selamat malam, Yeshua Hamashiach, bless you. Jesus, I believe you are my healer. Jesus, I believe you're my restorer. Your loving kindness is better than life, forever and ever. Amen. Jesus, I believe you are my healer. Jesus, I believe you're my restorer. Your loving kindness is better than life, forever